Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Yang terhormat Bapak Fasilitator Guru Penggerak Bapak Abdul Malik. Yang saya hormati pengajar praktek Guru Penggerak Bapak Sarjito. Saya akan membuat gambaran diri sebagai guru penggerak di masa depan, yaitu 3 tahun lagi. Jika saya masih ada di sekolah saya, yaitu SD Negeri Wonosegoro 1, gambaran saya 3 tahun lagi akan saya spesifikasikan kepada tugas saya sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi di SD Negeri Wonosegoro 1 ini sudah ada 21 tablet dan 15 Chromebook bantuan dari pemerintah. Masalahnya yaitu guru-guru di SD Negeri Wonosegoro 1 tidak ada yang mau menggunakan fasilitas ini dengan alasan susah mengaturnya di kelas, termasuk saya. Dan yang menggunakan tablet maupun Chromebook hanya saya, dengan alasan karena di kelas 5 ada asesmen kompetensi minimum atau ANBK, Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Sehingga dengan berat hati saya menggunakannya hanya di awal semester 1 hingga kegiatan ANBK selesai. Namun suatu ketika saat istirahat sedang berlangsung, saya masih berada di kelas. Ada beberapa murid kelas bawah yang duduk di depan kelas 5 memandangi murid saya yang sedang membaca-baca bahan ajar yang saya berikan di tablet yang mereka gunakan. Salah satu murid saya berkata pada adik kelas yang duduk di luar tersebut dengan begini, "Bagus kan? Nanti kalau kalian kelas 5, kalian juga akan belajar menggunakan ini." Itu kata yang dikatakan oleh peserta didik saya. Dan dari hal tersebut, saya yang tadinya merasa berat hati pun terharu dan tergerak untuk rutin menggunakannya. Tidak dapat saya pungkiri, murid saya adalah murid pada era digital. Mereka sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut. Maka saya sebagai guru juga harus menyesuaikan perkembangan zaman murid saya. Saya akan memfokuskan penggunaan tablet sebagai alat pembelajaran pada kegiatan refleksi saya kali ini. Maka kegiatan-kegiatan yang dapat saya gunakan dengan tablet tersebut dilihat dari nilai-nilai guru penggerak, yaitu yang pertama, nilai berpihak pada murid. Kegiatan yang dapat saya gunakan dengan tablet tersebut yaitu saya dapat memasukkan berbagai modul ajar atau bahan ajar yang menarik untuk digunakan peserta didik saya, membuat LKPD dari live worksheet, games dari Quizizz maupun aplikasi lainnya, merancang evaluasi pembelajaran dengan Google Form, merancang tugas mandiri peserta didik dapat berbasis komputer, misalnya membuat poster menggunakan Canva, melakukan kegiatan ice breaking yang semuanya seharusnya menjadi mudah bagi saya gunakan karena sudah ada fasilitas tablet di sekolah. Yang kedua, nilai mandiri. Mungkin saat ini pun masih sangat berat saya lakukan, membiasakan diri saya menggunakan gadget sebagai alat pembelajaran. Harapan saya 3 tahun lagi semua yang sekarang saya pikir sulit ini untuk saya terapkan menjadi hal yang menyenangkan. Tablet akan memudahkan saya dalam menyampaikan materi dan membantu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik saya sesuai dengan perkembangan zamannya. Jika sekarang saya hanya menggunakannya selama 3 kali dalam 1 tahun, semoga 3 tahun lagi saya dapat secara rutin menggunakan tablet minimal 1 kali dalam 1 bulan. Kemudian yang ketiga, nilai reflektif. Saya akan memanfaatkan pengalaman-pengalaman belajar saya menggunakan gadget. Hal apa yang harus saya biasakan dan saya pelajari? Hal apa yang butuh saya antisipasi agar peserta didik saya tidak terdampak pengaruh negatif dari gadget? Dan mencari peluang yang memungkinkan penggunaan gadget ini membantu dan mempermudah saya dalam proses pembelajaran. Yang keempat, nilai kolaboratif. Nilai kolaboratif kaitannya dengan penggunaan tablet sebagai alat pembelajaran, misalnya berkolaborasi dengan peserta didik dalam menggunakan pemanfaatan, penggunaan, dan pemeliharaan tablet di sekolah, meminta dukungan penuh dari kepala sekolah dan pemanfaatan rumah belajar atau tablet di sekolah, meminta saran, masukan, dan panduan
dari orang tua atau wali peserta didik untuk mendapat umpan balik penggunaan tablet di sekolah terhadap putra-putri mereka, sehingga semua pihak bisa saling terbuka kaitannya dengan dampak pemanfaatan tablet, mengingat tidak semua kelas ataupun sekolah menggunakannya. Saya akan berkolaborasi dengan guru lain karena memang sulit untuk memulai menggunakan tablet dalam pembelajaran. Tapi jika ada guru lain yang juga ingin menggunakannya, saya dengan senang hati siap membantu mereka, memudahkan mereka menyiapkan kegiatan pembelajaran yang menggunakan tablet sebagai alat pembelajaran. Jika hal tersebut telah saya lakukan, saya dapat berkolaborasi juga dengan rekan KKG atau komunitas saya untuk membuat media yang dapat kami tampilkan, bisa berupa video YouTube, di mana rekan guru saya dapat menjadi narasumber yang kemudian dapat ditonton oleh peserta didik saya. Yang kelima, nilai inovatif. Banyak inovasi yang dapat saya lakukan dengan bantuan tablet sebagai alat pembelajaran. Membuat LKPD, kuis berbasis gadget, breaking, modul ajar yang ditampilkan di gadget. Bahkan saya berpikir mengaktifkan Google Classroom sehingga semua tugas peserta didik saya dapat tercover dengan baik. 3 tahun lagi, jika masih diberi kesempatan, usia saya yaitu 33 tahun. Jika diberi kesehatan, seharusnya saya tentu menjadi guru yang lebih produktif dari saya yang sekarang. Tujuan utama saya yaitu saya dapat memberi yang terbaik untuk peserta didik saya, menjadikan mereka pribadi yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman mereka, menjadikan mereka insan yang selamat dan bahagia. Manakala diizinkan, bahkan ada banyak sekali hal yang ingin saya sampaikan, namun kurang bijak jika saya terlalu banyak menuliskan kata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.